50 tahun imamat menjadi suatu anugerah yang pasti sangat disyukuri oleh seorang imam di dalam pelayanannya dan juga panggilannya untuk gereja dan juga pelayanannya kepada umat. Tahun ini, tanggal 21 Desember 2021, Romo Fransiskus Saverius Yitno Puspohandoyo akan merayakan pesta emas imamatnya dan kami mempersembahkan Golden Memory berpacu dalam melodi dan story untuk mencoba mengenal Romo Yitno secara lebih dalam panggilan dan juga karyanya. Inilah Golden Memory berpacu dalam melodi dan story. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Ya, Yesus pokok dan kitalah carangnya menjadi salah satu lagu kesukaan Romo Yitno, betul nggak Romo? Betul sekali. Maka hari ini kita ketemu di acara namanya Golden Memory, berpacu dalam melodi dan story. Tadi kita sudah membuka dengan lagu Yesus Pokok dan Kitalah Carangnya, karena itu adalah lagu kesukaannya Romo Yitno. Dan kita juga nanti akan ngobrol-ngobrol Romo, karena ini adalah spesial di persiapan menyambut 50 tahun imamat Romo Yitno, pesta emas Romo Yitno yang nanti jatuh di tanggal 21 Desember 2021. Romo, apa kabar? Baik dan mantap dan sehat. Baik, mantap dan sehat. Makin seger kayaknya ya Romo ya. Betul. Ini segernya itu karena mau pesta emas atau memang ada sesuatu yang lain nih Romo, atau harus seger terus, gimana Romo? Seger terus, lebih-lebih kaki saya itu sudah diobati. Oh, oke. Yang bengkak itu sekarang sudah kempes. Yang bengkak sudah kempes. Lalu Romo Yitno juga sekarang sudah bisa jalan-jalan. Iya. Walaupun belum jauh sudah bisa tanpa kursi roda dan tongkat. Iya. Gitu ya. Luar biasa. Dan ini jadi waktu ulang tahun imamat bisa berdiri lama di altar itu ya Romo ya. Bisa. Nah Romo, karena ini kita kan spesial di perayaan 50 tahun imamat Romo Yitno. Sebelum Romo merayakan 50 tahun imamat, itu kan pasti ada awal mulanya Romo. Apa sih yang membuat Romo itu dulu pengen jadi imam, itu kenapa Romo? Itu punya benih. Oke. Benihnya yaitu janji dengan anak-anak yang sama-sama main bahwa saya tidak mau menikah. Itu usia berapa itu? SD atau SR kelas 4 SD. SD atau SR kelas 4 itu sudah punya niat tidak mau menikah itu? Iya. Kenapa kok
punya ide tidak pengen menikah itu anak kecil gitu? Karena sering dipacoke atau dipoyoki. Oh, jadi kayak misalnya Romo Yitno pacaran sama siapa gitu ya, Iya. dijodoh-jodohkan gitu ya? Ya, dijodoh-jodohkan. Karena satu kelas yang Katolik cuma 2. Romo sama Katrin. Katrin, berarti Romo itu dulu sering jodoh-jodohkan Romo sama Katrin gitu? Iya. Oh. Dulu-dulunya, tapi lalu saya dengan teman-teman main itu kan teman-teman main Islam semua. Oh. Yang sekitar rumah kosnya bapak saya itu Di mana itu Romo? di Imogiri. Imogiri. Terus habis itu kan itu waktu kecil ya Romo ya, Iya. kelas 4 SD itu pengen tidak menikah karena dijodoh-jodohkan. Iya. Terus akhirnya kok bisa kepikiran untuk ya sudah saya jadi imam saja, mulai mantep itu umur berapa? Mulai mantep waktu saya masuk SMP. SMP mulai mantep. Mulai mantep karena teman misdinar saya yang masih SD kelas 6 lulus itu diterima di Mertoyudan. Oh, lalu Romo pengen ikut. Lalu saya sesudah lulus SMP mengejar kamu. Oh, nusul. Niat saya. Berarti Romo masuknya KPA ya, KPA Mertoyudan ya. KPA, KPP. Oh, KPP. Oh ya, karena yang SD masuk ke seminari menengah, seminari kecil. Ya. Terus Romo sesudah SMP masuk seminari menengahnya. Iya. Oke, waktu itu berarti tahun berapa Romo kalau boleh tahu? Tahun 1959. Tahun 59. Ya. Iya, itu waktu itu masih ada seminari kecil sih ya Romo ya di Mertoyudan ya. Iya, betul. Sampai sekarang ya masih. Sekarang nggak ada Romo. Sekarang di Mertoyudan seminari kecilnya sudah nggak ada. Yang ada seminari menengah sama KPA gitu. Iya. Romo kalau misalnya perjalanan imamat Romo kan dulu di Mertoyudan pasti banyak sekali pilihan kan Romo. Pilihan mau masuk projo misalnya Semarang, projo Purwokerto atau keuskupan lain, atau mungkin juga kongregasi atau ordo yang lain. Lalu Romo kenapa sih kok milihnya Purwokerto itu? Apa yang jadi ini panggilan atau pilihannya Romo ini? Milih Purwokerto itu melompat. Melompat maksudnya gimana Romo? Saya kan masuknya dari Paroki Medari ke Uskupan Agung Semarang. Betul. Saya terdaftarnya di Seminari Menengah ke Uskupan Agung Semarang. Iya. Itu lalu sewaktu saya masuk seminari, ya masih seminari menengah itu Bapak sudah pindah ke Seragi. Lalu waktu di Seragi itu wilayahnya Pekalongan. Kalau saya liburan dari seminari menengah itu terus saya pulang ke Seragi. Oh, pulang ke Pekalongan Seragi. Lalu seringkali ikut misa setengah jam waktu itu dari Seragi Pekalongan naik sepeda untuk misa masih bisa waktu itu, kalau sekarang nggak bisa. Ya betul. Terus akhirnya dari situ mulai mengenal keuskupan Purwokerto. Iya. Akhirnya muncul ketertarikan dan panggilan untuk mendaftar sebagai calon imam keuskupan Purwokerto. Belum. Oh belum. Belum. Karena waktu itu masih kelas berapa? Kelas 0, kelas 1 ya kayaknya ya. Masih pokoknya seminari menengah. Oh, seminari Di menengah. seminari menengah sampai seminari tinggi itu, mulai seminari tinggi itu niat saya ungkapkan kepada Romo Kardinal. Oh, Setiap mau tahbisan saya selalu kan ada permohonan tertulis tahbisan. Kalau nanti sudah ditahbiskan saya kepingin bekerja di Keuskupan Purwokerto. oh berarti kalau zaman dulu memang sudah agak beda dengan sekarang ya Romo ya. Kalau sekarang kan sesudah seminari menengah lalu memilih mau masuk mana. Ya. Kemudian sesudah itu proses formatio atau pembinaannya kan mengikuti keuskupan yang dipilih gitu ya. Kalau dulu berarti enggak ya. Jadi seminari menengah, seminari tinggi, setelah di seminari tinggi baru menulis mau masuk mana nanti kalau sudah ditahbiskan gitu ya. Iya, saya mencatatkan sendiri,
bukan diwajibkan. Oh, mencatatkan sendiri kalau nanti akan berkarya sebagai imam di keuskupan. Kepingin Iya. menjadi imam di keuskupan Purwokerto. Lalu Romo Kardinal mengatakan baik, tapi saya harus mencoba 2 tahun dulu Di Purwokertonya. di Di Semarang. di Semarang. Oh, sempet juga jadi romo di Setelah, Semarang. 2 tahun baru saya kontak dengan Uskup Purwokerto. Dan akhirnya sampai sekarang menjadi Imam Projo Keuskupan Purwokerto. Ya, Nah, waktu itu Romo, kalau zaman dulu dengan zaman sekarang itu kan pasti berbeda Romo. Pelayanannya, situasinya, Iya. kemudian fasilitas pasti juga berbeda gitu Iya. ya. Kalau Romo boleh cerita nggak bagaimana sih awal-awal imamatnya Romo, mungkin 1 tahun 2 tahun pertama itu kan masih di Semarang gitu ya. Iya. Kemudian tahun ketiga itu kan sudah masuk di Purwokerto. Boleh cerita nggak Romo tentang situasinya Purwokerto, pelayanan waktu itu tuh kayak gimana sih Romo? iya boleh saja. Jadi situasinya waktu itu saya ditugaskan SK-nya selama 1 tahun itu di Ganjuran Tahun pertama. tahun pertama. Tetapi Mm-mm. baru 1 bulan saya laksanakan, tempatnya Rokir ke Mboro. Oh, nggih. Karena yang tugas di Mboro itu Romo Yohanes Harjoyo PR itu baru saja sakit kuning. Dan tugas di Mboro itu jalan kaki di pegunungan-pegunungan. Jadi berat. Betul. Maka saya yang sehat itu di Rokir. Romo tugas di Mboro, walaupun SK-nya Ganjuran. Jadi di Ganjuran sudah sempat semua lingkungan, karena itu Natal ya. Iya. Natal dan stasi saya sudah keliling semua. Karena yang harus tugas di Ganjuran, Romo Youngblood itu baru saja pulang. 2 minggu saya di Ganjuran, lalu Romo Youngblood yang sakit di Panti Rapih sehat pulang. Itu Youngblood SY. Iya. Lalu setelah itu 2 minggu berikut saya pamit untuk memenuhi tugas baru itu. Di Mboro tadi itu. Mboro. Berarti di Ganjuran 1 bulan, habis itu di Mboro. Iya. Di Mboro berapa lama Romo waktu itu? 2 tahun. 2 tahun. Iya. Berarti di Semarang Romo waktu itu berkaryanya cuma di Ganjuran sama di Mboro saja. Mboro saja. Habis itu lalu masuk Purwokerto. Habis itu lalu ada surat perjanjian Oh, antara siapa Romo? antara uskup dengan kardinal dan uskup. Kardinal dan Uskup Purwokerto waktu itu. Iya, tapi uskup Purwokerto baru terpilih sebagai uskup. Oh, nggih. Terpilih sehingga saya dapat tembusan itu dari kardinal, surat tembusannya perjanjian. Saya selama 3 tahun itu percobaan di Purwokerto. Oh, ada masa percobaannya dulu nggih. Ada. Lalu dikatakan kalau nanti tidak kerasan boleh kembali ke Keuskupan Agung Semarang. Oh, nggih. Oke. Gitu. 3 tahun. Waktu 3 tahun dulu sudah ada Romo Projo belum Romo di Purwokerto? Ada. Siapa? Berarti 2. Romo Wahyo, Wahyo Bawono Nggih. dengan Romo De Vete. Romo Wahyo Bawono dan Romo De Vete. De Vete itu Belanda, Oh, Belanda. tapi ditabiskan di Purwokerto. Oh, berarti Romo kalau begitu menjadi Romo Projo Keuskupan Purwokerto yang ketiga. Iya. Oke, Romo kalau waktu itu situasi Purwokerto tuh kayak apa sih Romo? Awal-awal Romo masuk Purwokerto Sangat MSC sentris. sangat MSC sentris. Karena projonya cuma 3. Cuma 3. Itu gimana tuh MSC sentris tuh maksudnya? Hah? MSC sentris tuh gimana maksudnya? Ya rapat-rapat semua kan dipandu oleh uskup yang juga MSC. Iya, betul. Lalu semua itu
sepertinya yang Projo itu masih kelas 2. Oh, waktu itu masih ada kesan begitu ya Romo ya. Iya. Lalu 3 tahun dijalani dengan suasana seperti itu yang merupakan tahun 3 tahun itu berarti tahun percobaan. Iya. Kan berarti sesudah 3 tahun Romo di Purwokerto lalu ditanya lagi mau lanjut. Ada tahbisan di Purworejo. Nggih. Tahun 75. 75. 2 imam yang hasil pendidikan Manado. Oh, nggih. Nah, lalu sesudah 3 tahun Romo ditanya mau lanjut di Purwokerto atau mau kembali ke Semarang. Romo memutuskan lanjut di Purwokerto. Apa Romo yang bikin Romo lanjut di Purwokerto? Ya, di Purwokerto itu teman-teman saya, pastor, waktu itu di Purworejo itu Romo Lukman. Nggih. Lukman Handoyo. Itu pokoknya mempercaya saya, bahkan waktu Bapak sakit pun ini boleh mobilnya kamu bawa dulu ke Solo Tigo. Bapak kan di Solo Tigo. Iya. Ya itu. Lalu setiap sampai kemudian waktu Bapak pindah ke Jogja, saya juga nunggui bapak saya di Panti Rapih. Berarti itu waktu Romo masih tugas di Purworejo. Iya. Purworejo berarti begitu masuk Purwokerto langsung di Purworejo dulu ya Romo Iya. ya. Purworejo lalu Romo tinggal bersama Romo Lukman, Iya. merasakan suasana pastoral yang waktu itu membahagiakan, sukacita. Sebelumnya juga ada beberapa bulan itu Romo Susilo Suwarno itu yang membawa saya ke keuskupan. 3 hari saya datang di Purworejo, ada tabisan uskup. Oh ya. Monsinyur Paskalis Harjo Sumarto MSc. Oke Romo. Berarti kalau begitu Romo di Purwokerto itu sudah berkarya di mana saja Romo selama ini? Berkarya di Purwokerto 10 paroki. 10 paroki. Iya. Pertama paroki Purworejo 2 tahun. 2 tahun. Lalu di paroki Kutoarjo 3 tahun lebih sedikit. Kutoarjo 3 tahun lebih sedikit. Kemudian dari Kutoarjo dengan Romo Van de Pas itu di Pekalongan. Pekalongan. Lalu dari Pekalongan itu pindah ke katedral. Pastor paroki katedral. Ya. Kemudian sesudah dari katedral kemana Romo? Dari katedral Purbalingga. Kemudian tapi di katedral itu sempat ada kejutan. Kejutannya apa itu? Kejutannya sakristinya gereja terbakar. Oh, waktu dor itu berarti waktu kebakaran waktu Romo di katedral itu kebakarannya. Iya, kebakaran. Yang karena konslet apa ya Romo ya? Bukan. Kenapa itu? Ya mungkin tempat lemari penyimpanan pakaian-pakaian itu kan dikasih lampu. Oh ya. Ada yang mudah terbakar pakaian lama-lama itu, mungkin di situ. Terus akhirnya kebakaran. Sakristinya habis dan di situ ada 1 kret anggur yang masih penuh baru ngambil. Yang meletus itu botol-botol. Ternyata botol-botol anggur ya. Oh. Nah, habis dari katedral kemana lagi Romo? Habis katedral itu terus saya tadi Purbalingga. Oh iya, Purbalingga. Habis dari Purbalingga lalu Purbalingga di situ membangun gereja. Oh. Lalu di situ saya diberi kesempatan waktu awal baru saja gali fondasi, terus saya boleh ada yang nawari saya untuk mimpin atau mendampingi grup
ziarah ke Lourdes. Ke Lourdes. Berarti ziarah pertama itu ke Lourdes waktu menjadi Romo paroki di Purbalingga. Ya. Habis dari Purbalingga kemana Romo? Habis Purbalingga itu saya turun jadi pastor bantu di Purwokerto Timur setahun. Lalu yang saya bantu dipindah Romo Santo Adi ke katedral. Lalu saya naik kembali pastor paroki. Di situ waktu itu Romo Parjono Sul itu masih frater toper saya. Oh, berarti topernya bareng Romo Parjono waktu itu. Romo Parjono topernya bareng Romo Yitno. Iya. Itu di Purwokerto Timur. Lalu sesudah dari Purwokerto Timur kemana Romo? Purwokerto Timur di Selawi dapat toper yang bagus banget juga. Siapa? Itu Romo yang dosen kita di Kendungan. Romo Gali Arga. Ya. Kemudian dari Selawi ke mana lagi? Dari Selawi itu ada peristiwa 25 tahun imamat. 25 tahun imamatnya Romo Yitno. Iya, itu di Selawi. Lalu juga Romo-Romo Projo yang masih sedikit itu kumpul di perumahannya Air Adi untuk merayakan bareng, karena waktu di paroki itu hanya Bapak Uskup sendiri yang datang. Romo-romo ada di Bumi Jawa, di mana ada sumber air Adi di sana, pabriknya juga di sana. Lalu merayakan sekaligus memberkati rumah yang dipakai untuk untuk kumpul di Bumi Jawanya itu. Bumi Jawa. Habis itu dari Selawi kemudian kemana lagi Romo? Ke Pekalongan yang kedua. Kalau tadi di Pekalongan pertama sebagai pastor bantu, sekarang masuk Pekalongan sebagai pastor paroki. Pastor bantu. Masih pastor bantu juga. Di Selawi pastor paroki. Oh, terus ke Pekalongan karena turun. Di Pekalongan ada Romo Sigit. Romo Sigit. Romo Sigit yang sudah nggak ada lagi sekarang, nggak tahu. Itulah tadi kisah Romo Yitno sejak awal panggilan hingga pada masa pendidikannya sebagai seorang imam, dan juga tempat-tempat yang pernah beliau layani sebagai seorang imam, mulai dari tempat pertama hingga sekarang ini beliau tinggal di Paroki Santo Mikael Gombong. Pada episode kedua kita akan mengenal Romo Yitno secara lebih dalam, khususnya dalam sukacita dan kegembiraannya sebagai seorang imam, kehadirannya sebagai seorang pendoa, dan tentunya kehadiran beliau sebagai pribadi yang sangat rendah hati. Maka jangan lewatkan episode kedua. Dan inilah lagu penutup untuk episode pertama dalam Golden Memory, spesial untuk Anda. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus
pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya.